Keragaman sosial budaya di masyarakat. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan terkait budaya di sekitar tempat tinggal? Karakteristik dari suatu kelompok masyarakat tempat kalian tinggal dan berinteraksi adalah bagian dari budaya. Seperti halnya konsep masyarakat, pengertian budaya banyak digunakan dalam sosiologi dan ilmu sosial lain, khususnya di bidang antropologi. Budaya adalah salah satu sifat paling khas dari pergaulan sosial manusia. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Beberapa elemen budaya, terutama keyakinan dan harapan, adalah komponen dari semua hubungan sosial. Harapan dapat berupa harapan orang tentang satu sama lain atau tentang dunia tempat mereka tinggal. Jadi, budaya mengacu pada cara hidup individu atau kelompok dalam masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat dalam upacara pernikahan, jenis mata pencaharian, hingga tata upacara keagamaan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Kita harus bangga karena dengan kekayaan budaya tersebut, kita tetap dapat hidup rukun dan berdampingan. Konsep keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh kelompok kebudayaan tersebut, seperti busur, anak panah, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup, alat dari praktik, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri, yang memungkinkan seseorang untuk hidup dalam masyarakat. Masyarakat terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berbagi budaya yang sama. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keragaman budaya. Berikut ini penjabarannya. 1. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Lingkungan fisik akan memengaruhi keragaman budaya. Manusia sebagai individu adalah kesatuan jiwa, raga, kegiatan, atau perilaku pribadi itu sendiri. Sebagai individu, dalam pribadi manusia terdapat 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, dan inteligensi. Kombinasi dari ketiga unsur tersebut menghasilkan tingkah laku seseorang yang mencerminkan karakter atau budayanya. Kesatuan dari kepribadian-kepribadian seseorang pada suatu daerah yang mempunyai pola sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakannya dengan tempat lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti isolasi geografis, letak geografis, dan kondisi iklim. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara fisik, setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Berdasarkan laporan tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, Indonesia memiliki 17.504 pulau. Dulunya, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok bagian selatan. Mereka secara berkelompok datang ke Nusantara, menyebar dan menetap di berbagai pulau di seluruh penjuru Nusantara. Laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut yang kemudian menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Keterbatasan teknologi di bidang perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah dari suatu pulau ke pulau lain. Akibatnya, mereka tidak pernah berinteraksi dengan kelompok lain. Minimnya interaksi menyebabkan setiap kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Keberagaman kebudayaan di Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik, justru dapat menimbulkan potensi konflik. Konflik yang mungkin terjadi adalah konflik antar kebudayaan, yaitu terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentrisme. Jika konflik tersebut dibiarkan terus berlangsung, persatuan dan kesatuan Indonesia dapat terancam. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Indonesia diwarnai oleh iklim mikro yang beragam. Perbedaan ketinggian suatu wilayah dapat menyebabkan perbedaan suhu yang signifikan. Perbedaan antar wilayah inilah yang menyebabkan perbedaan pola perilaku, mulai dari bahasa hingga sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Contoh pengaruh perbedaan iklim dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa dengan masyarakat wilayah dataran tinggi.
Masyarakat pesisir tinggal di daerah dataran rendah dengan cuaca lebih panas, sedangkan masyarakat di dataran tinggi hidup dengan suhu lebih rendah. Kondisi tersebut memberikan pengaruh pada ragam budaya, seperti cara berpakaian, mata pencaharian, tradisi, dan kuliner daerah setempat. Bentuk konkret pengaruh perbedaan iklim di Nusantara terdapat pada kehidupan masyarakat pesisir utara Pulau Sumatera yang memiliki perbedaan pakaian adat dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan Bukit Barisan. Sumatera dan Kalimantan didominasi oleh iklim tropis basah sehingga tanaman pertanian dan perkebunan lebih umum dijumpai. Adapun di Nusa Tenggara dan Sulawesi, hasil pertanian yang umum dijumpai yaitu jagung dan palawija. Perbedaan tersebut membentuk pola hidup, ragam mata pencaharian, dan ragam makanan tradisional. Dalam hal berpakaian, suhu yang dingin akan selaras dengan pakaian tradisional berlengan panjang. Kedua gambar ini menunjukkan perbandingan antara pakaian adat Papua Barat di daerah pesisir yang cenderung bersuhu tinggi dan pakaian adat suku Batak di pegunungan Sumatera Utara. Perbedaan kondisi alam akan memengaruhi tradisi masyarakat setempat. Masyarakat wilayah pesisir memiliki upacara adat sedekah laut sebagai rasa syukur atas hasil tangkapan ikan selama 1 tahun. Adapun masyarakat di daerah pegunungan terbiasa dengan upacara adat untuk menyambut masa tanam. Sistem pertanian di dataran rendah dan dataran tinggi juga berbeda karena suhu yang berbeda. Bermukim di pedalaman hutan juga akan menimbulkan perbedaan yang mencolok pada bentuk rumah adat. Jenis makanan tradisional juga tidak terlepas dari kondisi iklim setempat. Kearifan lokal yang berkembang di Nusantara akibat kondisi iklim juga terlihat pada masyarakat adat Baduy. Rumah warga di Desa Kanekes hanya boleh menghadap ke utara dan selatan supaya sinar matahari dapat masuk melalui jendela rumah. Udara di lereng pegunungan cenderung lembab sehingga apabila ventilasi tidak bekerja dengan baik, sirkulasi udara tidak akan baik. Adaptasi bentuk rumah tradisional juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia yang disesuaikan dengan latar belakang kearifan lokal dan kondisi sekitar, seperti bentuk rumah joglo dan panggung. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis terletak pada persilangan antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dikunjungi bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan bagian timur pada saat itu. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara, meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, dan Eropa. Interaksi antar warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli, membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. 2 jenis-jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan memengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat berjumlah besar akan memiliki banyak bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Proses lain seperti kolonialisme, perang, dan globalisasi, telah menyebabkan penduduk asing menetap di daerah baru dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Akibatnya, terbentuk komunitas masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa budaya. Dari setiap keragaman budaya yang terus berinteraksi tersebut, lahirlah kebudayaan baru. Budaya universal memiliki beberapa unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan.
Klughorn dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi sistem budaya universal menjadi 7 unsur kebudayaan. Menurut Koen-Jaraningrat, istilah universal mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal sehingga dapat ditemukan berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut, antara lain: 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem organisasi kemasyarakatan, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, 6. Sistem religi. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia tersusun atas beragam kebudayaan. Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 1.300 suku. Keberagaman budaya atau pluralitas ini dibangun karena adanya berbagai kebudayaan lokal. Terdapat 6.000 bahasa daerah dengan 1.100 bahasa daerahnya dapat ditemukan di Indonesia. Dari 1.100 bahasa tersebut, 33% merupakan bahasa Papua dan sisanya terbagi menjadi bahasa Austronesia yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya untuk kegiatan pariwisata, tetapi juga untuk kepentingan generasi penerus bangsa agar tidak kehilangan jati diri kebudayaannya. Pelestarian budaya daerah perlu dilakukan karena semuanya adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional Indonesia turut menjadi bagian dari kebudayaan global.